Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan dan perlindungannya selalu kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu kisah seorang ulama yang sangat dramatis, seorang ahli tasawuf yang di dalam sejarah Islam kematiannya sangat dramatis karena digantung, mati di atas tiang gantungan, mayatnya dipotong-potong, lidahnya dipotong, tangan kedua kakinya dipotong, kedua tangannya dipotong, tetapi seluruh darah yang berceceran di dalam dari potongan-potongan itu membentuk lafaz-lafaz Allah. Dan kisah itu tercantum di dalam buku yang terkenal yang ditulis oleh seorang ulama besar juga yang nyaris satu masa dengan tokoh yang nanti kita bicarakan itu, yang itu Fariduddin Attar yang terkenal. Di dalam kitabnya terkenal adalah Tazkiratul Aulia atau kisah-kisah ajaib dan hikmah para wali Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, tokoh yang kita akan bacakan kisahnya dan perjalanan mulai dari awal sampai akhir kematiannya yang dramatis itu tiada lain adalah yang kita sebut dengan Al-Hallaj, yang sebetulnya itu adalah nama panggilan atau julukan karena ada hal yang terkait dengan itu, ada maknanya. Saudara sekalian, nama lengkap Al-Hallaj adalah Abul Mughis Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Dikatakan ia lahir kira-kira tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi. Jadi kurang lebih 16 abad yang lalu, 1600 atau 1700 tahun yang lalu, di Baghdad. Ketika itu Baghdad pada masa-masa jayanya di salah satu kota metropolitan dunia pada zaman itu. Di dekat kota Baiza di provinsi Fars, Al-Hallaj suka mengembara sangat jauh. Mula-mula ke Tustar dan Baghdad, kemudian ke Mekah, dan sesudah itu ke Khuzestan, Khurasan, Transoksiana, Sistan, India, dan Turkistan. Bahkan dikatakan beliau pernah juga sampai ke Cina. Terakhir sekali kembali ke Baghdad, tetapi karena khotbah-khotbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Allah, yang dalam istilah Arabnya yang kita sering dengar adalah al-khulul, yaitu bersatunya Allah dengan manusia. Ia dijatuhi hukuman kurungan dengan tuduhan telah menyebarkan paham inkarnasi maksudnya. Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati, dan hukuman ini secara kejam dilaksanakan pada tanggal 29 Zulhijjah 309 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Maret 913 Masehi. Saudara sekalian, lengkapnya ini akan jauh lebih menarik kalau kita bacakan secara keseluruhan riwayat, kemudian perkataan-perkataannya yang kemudian mengantarkan yang bersangkutan ke tiang gantungan, dihukum oleh para penguasa pada masa ia hidup.
Husain al-Mansur yang dijuluki Al-Hallaj. Al-Hallaj itu maksudnya pemangkas bulu domba. Awalnya pergi ke Tustar, tempat ia mengabdi kepada Sahal bin Abdullah selama 2 tahun. Jadi awal mula dia berguru kepada guru pertamanya itu yang namanya Sahal bin Abdullah selama 2 tahun. Setelah itu ia pindah ke Baghdad. Ia mulai pengembaraannya ketika berusia 18 tahun. Jadi masih sangat muda ketika dia menjalani pengembaraan untuk ilmu ini. Setelah itu ia pergi ke Basrah, Syria sekarang ini. Oh bukan, di Irak ya, Irak di Basrah. Dan mengikuti Amr bin Usman selama 18 bulan. Yakub bin Atta menikahkan putrinya kepada Hallaj, dan setelah pernikahan itulah Amr bin Usman menunjukkan ketidaksenangan kepadanya. Lalu Al-Hallaj meninggalkan kota Basrah dan pergi ke Baghdad mengunjungi Al-Junaid. Ya, seorang guru sufi pada zaman itu yang sejaman dengan beliau adalah Junaid al-Baghdadi yang kita ketahui sebagai seorang ulama sufi besar. Al-Junaid menyuruh Hallaj bertirakat. Setelah beberapa lama menjadi murid Al-Junaid, ia pergi ke Hijaz, Medina, Makkah dan sekitarnya. Dia tinggal di Mekah selama 1 tahun, kemudian kembali ke Baghdad bersama sekelompok sufi. Ia mendengarkan ceramah-ceramah Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Al-Junaid. Al-Junaid berkata, akan segera tiba waktunya, berkata kepada Al-Hallaj, ketika engkau membasahi sepotong kayu dengan darah. Sewaktu aku membasahi sepotong kayu itu, engkau akan mengenakan pakaian golongan formalis, balas Al-Hallaj. Maksudnya golongan ahli hukum. Kata-kata mereka terbukti kebenarannya. Sewaktu para cendekiawan terkemuka bersepakat bahwa Al-Hallaj harus dihukum, Al-Junaid sedang mengenakan jubah sufi, dan karena itu ia tidak mau memberikan tanda tangannya. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Al-Junaid. Lalu Al-Junaid pun mengenakan serban dan jubah kaum ilmuwan. Kemudian ia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Kami memutuskan berdasarkan pada hal-hal yang terlihat, kata Imam Al-Junaid. Sementara mengenai kebenaran yang terbenam di dalam kalbu, hanya Allah yang maha mengetahui. Ketika Imam Al-Junaid tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Al-Hallaj, pertanyaan-pertanyaannya, Al-Hallaj menjadi jengkel dan pergi menuju Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama 1 tahun dan mendapat sambutan luas. Karena Al-Hallaj tidak terlalu peduli terhadap doktrin yang populer pada masa itu, para teolog sangat membencinya. Sementara itu, Amr bin Usman menyurati orang-orang Hujistan dan menjelek-jelekan nama Al-Hallaj. Tetapi Al-Hallaj sendiri sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Melepaskan pakaian sufinya, ia mencebur ke dalam pergaulan masyarakat yang mementingkan duniawi. Tetapi pergaulan itu tidak mempengaruhi dirinya, dan selama 5 tahun ia menghilang. Sebagian dari periode itu dilewatkannya di Khurasan dan Transoksiana, dan sebagian lagi di Sistan. Kemudian Al-Hallaj kembali ke Ahwaz. Di sana khutbah-khutbahnya disambut baik oleh kalangan atas maupun rakyat kebanyakan. Di dalam khutbahnya ia mengajarkan rahasia-rahasia manusia, sehingga ia dijuluki sebagai Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Jadi Hallaj dijuluki sebagai Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Setelah itu ia mengenakan jubah darwis yang lusuh dan pergi ke tanah suci bersama-sama dengan orang-orang yang berpakaian seperti dirinya. Sesampainya di Makkah, Yakub an-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Oleh karena itu Hallaj kembali ke Basrah dan setelah itu ke Ahwaz. Kini tiba saatnya diriku harus pergi ke negeri-negeri yang penduduknya kafir untuk menyuruh mereka ke jalan Allah, kata Al-Hallaj. Ia pun berangkat ke India.
Transoksiana dan Cina untuk menyeru warganya ke jalan Allah dan memberikan pengajaran kepada mereka. Setelah ia meninggalkan negeri-negeri tersebut, banyak orang dari sana berkirim surat kepadanya. Orang-orang India menyebut Hallaj sebagai Abul Mughis, sementara orang-orang Cina menyebutnya Abul Mu'in, dan orang-orang Khurasan menyebutnya Abdul Muh. Orang-orang Fars menyebutnya Abu Abdullah, dan orang-orang Khuzistan menyebutnya Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Di kota Baghdad ia dijuluki sebagai Mustaslim, dan di kota Basra sebagai Muhabbar. Setelah itu banyak cerita tentang Hallaj mulai beredar. Maka ia berangkat ke Makkah dan menetap di sana selama 2 tahun. Begitu kembali, Hallaj mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan siapapun. Konon Al-Hallaj pernah diusir dari lebih dari 50 kota. Mengenai diri Al-Hallaj, orang-orang terpecah dua. Orang-orang menentang dan mendukung Al-Hallaj sama banyaknya. Dan mereka telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Al-Hallaj. Tetapi lidah fitnah menyerangnya dan ucapan-ucapannya disampaikan kepada khalifah. Akhirnya semua pihak bersependapat bahwa Al-Hallaj harus dihukum mati karena menyatakan akulah sang hak, atau yang terkenal ana al-haq, akulah kebenaran. Katakan hanya dialah yang hak, mereka berseru kepada Hallaj. Ya, dialah segalanya, jawab Hallaj. Kalian mengatakan bahwa dia telah hilang, sebaliknya Husainlah yang telah hilang. Samudra tidak akan hilang atau menyusut airnya. Kata-kata yang diucapkan Hallaj mengandung makna-makna esoteris atau makna-makna batin, makna terdalam. Kata mereka kepada Al-Junaid, maksudnya Imam Al-Junaid, bunuhlah Al-Hallaj. Perintah Al-Junaid. Pada zaman ini kita tidak memerlukan makna-makna esoteris, kata Imam Al-Junaid selanjutnya. Kemudian teolog yang menentang Al-Hallaj menyampaikan ucapan-ucapan yang diputarbalikan kepada Mu'tasim. Yang Mu'tasim itu khalifah Baghdad, ya, khalifah Islam pada itu yang bernama Al-Mu'tasim. Mereka berhasil membuat Wazir Ali bin Isa menentang Hallaj. Khalifah memberi perintah agar Hallaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya Hallaj mendekam di penjara. Orang-orang telah mengunjungi dan meminta nasihatnya sehubungan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian keluar larangan untuk mengunjungi Hallaj di dalam penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang datang kepadanya kecuali Ibnu Atta dan Ibnu Khafif. Masing-masing sekali. Pada suatu kesempatan Ibnu Atta menyurati Al-Hallaj. Dia mengatakan bahwa guru, mohonlah ampunan atas kata-kata yang telah engkau ucapkan sehingga engkau dapat dibebaskan. Kemudian dijawab oleh Al-Hallaj, tanyakan kepada Ibnu Atta. Jawab Al-Hallaj, siapakah yang menyuruhku untuk minta maaf? Ibnu Atta menangis mendengar jawaban ini. Dibandingkan dengan Al-Hallaj, kita sama sekali tidak ada apa-apanya, jawab Ibnu Atta. Konon pada malam pertama Al-Hallaj dipenjarakan, para sipir mendatangi ruang tahanannya, tetapi mereka tidak menemukan dirinya. Seluruh penjara digeledah namun sia-sia. Pada malam kedua setelah mencari, mereka tidak menemukan Al-Hallaj dan ruang tahanannya. Jadi bukan hanya Al-Hallaj yang mereka tidak temukan, termasuk ruang tahanannya juga tidak ditemukan, hilang. Pada malam ketiga barulah mereka dapat menemukan Hallaj di dalam selnya. Kemudian mereka bertanya, di manakah engkau pada malam pertama? Dan di manakah engkau beserta ruang tahananmu pada malam kedua?
tanya penjaga. Tetapi kini engkau dan kamar tahananmu muncul kembali. Mengapa bisa demikian? Jawab Al-Hallaj, pada malam pertama, kata Al-Hallaj, aku pergi ke hadirat Allah. Oleh karena itu aku tidak ada di tempat ini. Kemudian pada malam kedua, Allah berada di tempat ini. Oleh karena itu aku dan ruang tahananku pun sirna. Dan pada malam ketiga, aku disuruh kembali ke tempat ini agar hukumnya dapat dilaksanakan. Kini laksanakanlah kewajiban kalian. Ucap Al-Hallaj kepada para sipir penjara. Ketika Al-Hallaj dijebloskan ke penjara, ada 300 orang yang dikurung di tempat itu. Malam itu Hallaj berkata kepada mereka, maukah kalian jika aku membebaskan kalian? Kemudian para penghuni penjara 300 itu menjawab, mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri? Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan, jawab Al-Hallaj. Jika aku berkehendak dengan sebuah gerak isyarat, semua belenggu yang mengikuti kalian, yang mengikat kalian dapat diputuskan. Kemudian Al-Hallaj membuat gerakan dengan jarinya dan putuslah semua belenggu mereka. Tali-tali yang membelenggu tahanan-tahanan lainnya 300 itu putus semua. Kemudian Al-Hallaj berkata, kemudian mereka berkata, kemanakah kami harus pergi? Pintu penjara masih terkunci, tanya para tawanan. Al-Hallaj kembali membuat gerakan dan ketika itu pula terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. Sekarang pergilah kalian, seru Al-Hallaj. Apakah engkau tidak ikut bersama kami? Tanya mereka. Tanya tawanan-tawanan yang dibebaskan Al-Hallaj itu. Kata Al-Hallaj, tidak, jawab Al-Hallaj. Aku mempunyai sebuah rahasia dengan dia yang dimaksud itu Allah, yang tidak dapat disampaikan kecuali di atas tiang gantungan. Kemana semua tahanan di sini? Tanya para penjaga kepada Al-Hallaj keesokan harinya. Aku telah membebaskan mereka, jawab Al-Hallaj. Engkau sendiri mengapa tidak meninggalkan tempat ini? Tanya petugas penjara. Dengan berbuat demikian Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu aku tidak melarikan diri, kata Al-Hallaj. Kejadian ini disampaikan kepada khalifah. Khalifah berseru, pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Al-Hallaj atau pukulilah dia dengan kayu sehingga ia menarik ucapan-ucapannya kembali. 300 kali Al-Hallaj dipukuli dengan kayu. Setiap kali tubuhnya dipukul terdengar sebuah suara yang lantang berseru, janganlah takut wahai putra Mansur. Kemudian ia digiring ke tiang gantungan sambil terbelenggu menggunakan 13 rantai. Al-Hallaj berjalan dengan mengancung-ancungkan kedua tangannya. Mengapa engkau melangkah dengan petentang-petanteng? Saya ulangi, mengapa engkau melangkah petentang begitu? Tanya mereka, tanya petugas yang menggiring Al-Hallaj. Kemudian jawab Al-Hallaj, karena aku sedang berjalan menuju ke tempat penjagalan, tempat pembunuhan, maksudnya penjagalan. Ketika mereka sampai di tiang gantungan di bab At-Tak, Al-Hallaj mencium panggung itu sebelum naik ke atasnya. Kemudian bagaimana perasaanmu pada saat ini? Mereka memanas-manasi Al-Hallaj, maksudnya petugas-petugasnya. Kemudian dijawab, kenaikan bagi manusia sejati adalah berada di puncak tiang gantungan, kata Al-Hallaj. Ketika itu Al-Hallaj mengenakan cawat dan mantel. Ia menghadap ke kota Makkah, mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Ia mengatakan, yang diketahuinya tidak diketahui oleh siapapun juga, kata Hallaj dan naik ke tiang gantungan.
Apakah yang dapat engkau katakan? Tanya sekelompok muridnya mengenai kami murid-muridmu ini dan orang-orang yang mengutukmu dan hendak merajammu. Kemudian dijawab Al-Halas, mereka akan memperoleh 2 ganjaran tetapi kalian hanya 1. Kalian hanya memikirkan kebaikanku, tetapi mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Maha Esa untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya. Pada saat itu As-Sibli datang dan berdiri di depan Al-Hallaj. Saudara sekalian, di masa Al-Hallaj hidup itu bukan hanya Imam Al-Junaid yang semasa hidup dengan beliau, tetapi juga seorang sufi besar yang juga pernah juga berguru awal-awal kepada Al-Junaid, demikian juga Al-Hallaj, namanya As-Sibli yang kita kenal sebagai As-Sibli. As-Sibli kemudian berkata, bukankah kami telah melarangmu berhubungan dengan manusia lain? Seru Sibli. Apakah sufisme itu? Hallaj, Sibli bertanya. Kemudian dijawab, bagian terendah sufisme adalah yang dapat kau saksikan ini. Jawab Al-Hallaj. Lalu bagian yang lebih tinggi yang mana? Kata Sibli. Bagian itu tak akan terjangkau olehmu, kata Al-Hallaj kepada Sibli. Kemudian semua penonton mulai melempari Al-Hallaj dengan batu. Agar sesuai dengan perbuatan orang ramai, Sibli melontarkan sekepal tanah dan Al-Hallaj mengadu. Engkau tidak mengeluh ketika dilempari batu, tanya seseorang, tetapi mengadu karena kepalan tanah. Karena orang-orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka dapat dimaafkan, tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan karena ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan itu. Maksudnya tanah yang tadi sekepali dilemparkan ke Al-Hallaj itu dia merasa mengeluh karena yang lemparkan itu adalah As-Sibli, dan dia mengatakan bahwa As-Sibli tahu persis rahasia atau tahu persis tentang keadaan Al-Hallaj itu, sehingga dia, dan itu sahabatnya juga, sehingga dia merasa lebih sakit daripada orang-orang yang melemparkan batu-batu yang bagian dari rajam terhadap dia itu, karena menganggap bahwa orang-orang umum yang melemparkan itu mereka tidak tahu apa-apa. Kita ulangi jawaban Al-Hallaj. Karena orang-orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka, mereka dapat dimaafkan. Tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan karena ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan itu. Kemudian kedua tangan Al-Hallaj dipotong, tapi ia tertawa. Memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah mudah, kata Al-Hallaj. Seorang manusia sejati adalah orang yang memotong tangan yang memindahkan mahkota aspirasi dari dahi singgasana. Kemudian kedua kakinya dipotong, Al-Hallaj pun tersenyum. Dengan kedua kaki ini aku berjalan di muka bumi, kata Al-Hallaj selanjutnya. Aku masih mempunyai 2 kaki lain. 2 kaki yang saat ini sedang berjalan menuju surga. Jika kalian sanggup, putuskanlah kedua kakiku yang itu. Kemudian kedua tangannya yang dibuntung disapukannya ke muka sehingga muka dan lengannya basah dengan darah. Mengapa engkau berbuat demikian? Tanya orang-orang yang hadir pada saat itu kepadanya. Al-Hallaj menjawab, darahku banyak yang tertumpah. Aku sadar tentulah wajahku berubah pucat dan kalian akan menyangka bahwa kepucatan itu karena aku takut. Maka kusapukan darah ke wajahku agar tampak segar di mata kalian. Riasan para pahlawan adalah darah mereka sendiri, kata Al-Hallaj selanjutnya.
Kemudian, tetapi mengapa engkau membasahi lenganmu dengan darah pula? Al-Halaj menjawab, aku sedang berwudu. Berwudu untuk salat apa? Jika seorang hendak salat sunnah 2 rakaat karena cinta kepada Allah, kata Al-Halaj, berwudunya tidak cukup sempurna jika tidak menggunakan darah. Kemudian kedua bola matanya dicungkil. Kegaduhan pun terjadi. Sebagian menangis dan sebagian lagi melemparinya dengan batu. Kemudian lidahnya hendak dipotong. Tentunya para algojo yang ditugaskan untuk membunuh Al-Halaj ya. Bersabarlah sebentar, kata Al-Halaj. Berilah aku kesempatan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Al-Halaj memohon. Kemudian dengan wajah menghadap ke atas, Al-Halaj berseru, ya Allah, jangan engkau usir mereka di akhirat nanti, karena mereka telah menganiaya diriku demi engkau juga. Dan janganlah engkau cegah mereka untuk menikmati kebahagiaan ini. Segala puji bagi Allah, karena mereka telah memotong kedua kakiku yang sedang berjalan di jalanmu. Dan apabila mereka memenggal kepalaku, berarti mereka telah mengangkatkan kepalaku ke tiang gantungan untuk merenungi keagunganmu. Kemudian telinga dan hidungnya dipotong. Saat itu muncullah seorang wanita tua yang sedang membawa kendi. Melihat keadaan Al-Halaj, wanita tua itu berseru, pukullah keras-keras. Apakah hak si pencukur bulu domba ini berbicara mengenai Allah? Kata-kata terakhir yang diucapkan Halaj adalah, cinta kepada Yang Maha Esa adalah melebur ke dalam Yang Esa. Kemudian disenandungkannya ayat, orang-orang yang tidak mempercayainya ingin segera mendapatkannya. Maksudnya tidak mempercayai Allah atau Tuhan, ingin segera mendapatkannya. Maksudnya mendapatkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang mempercayainya takut kepadanya, sedang mereka mengetahui kebenarannya. Ini adalah kata-kata terakhir Al-Halaj sebelum meninggal. Itulah ucapan yang terakhir. Kemudian mereka memotong lidahnya. Ketika tiba saatnya salat, barulah mereka memenggal kepala Al-Halaj. Setelah dipenggal, Al-Halaj tampak tersenyum. Sesaat kemudian ia pun meninggal. Kegemparan terjadi. Al-Halaj membawa bola takdir ke batas padang kepasrahan. Dan dari setiap anggota tubuhnya terdengar kata-kata akulah al-haq, atau akulah yang hak, akulah kebenaran. Keesokan harinya mereka berkata, fitnah ini akan menjadi lebih besar daripada ketika ia masih hidup. Maka mayat Al-Halaj pun dibakar. Dari abu pembakaran mayatnya terdengar seruan, akulah yang benar atau akulah yang hak. Bahkan ketika bagian-bagian tubuhnya dipotong, setiap tetes darahnya membentuk perkataan Allah atau huruf Allah. Mereka kebingungan dan membuang abunya ke sungai Tigris. Sungai Tigris yang ada di Baghdad sekarang ini ya. Ketika abunya mengambang di permukaan air, mereka terus berseru, akulah yang hak. Maksudnya ada suara yang mengatakan, akulah yang kebenaran. Bukan suara orang yang membuang, tetapi ada ketika mereka membuang debu hasil pembakaran dari mayat Al-Haq itu ke sungai Tigris, ada suara yang muncul dan mengatakan akulah Al-Haq atau akulah sang kebenaran. Seperti yang juga disebutkan sebelumnya ketika mayatnya dibakar, dari pembakaran itu terdengar akulah kebenaran, kata-kata akulah kebenaran, bukan dari orang yang membakar.
Suara itu bukan orang diucapkan orang-orang yang membakar mayat Al-Hallaj, tetapi ketika membakar mayat Al-Hallaj terdengarlah suara, akulah sang kebenaran atau akulah yang al-haq. Ketika masih hidup, Al-Hallaj pernah berkata, apabila mereka membuang abu pembakaran mayatku ke sungai Tigris, Baghdad akan terancam air bah. Maka taruhlah jubahku di tepi sungai agar Baghdad tidak binasa. Seorang pelayan maksudnya pelayan murid Al-Hallaj atau pelayan Al-Hallaj, setelah menyaksikan apa yang terjadi, segera mengambil jubah tuannya dan menaruh jubah itu di pinggir sungai Tigris. Kemudian air sungai pun kembali menyurut dan abu itu tidak lagi bersuara. Kemudian orang-orang mengumpulkan abu-abu Al-Hallaj dan menguburkannya. Demikianlah saudara-saudara sekalian kisah tentang Mansur Al-Hallaj, atau yang kita singkatkan dengan sebutan Al-Hallaj, yang sangat dramatis ini, yang ditulis di dalam kitab Tazkiratul Aulia oleh Fariduddin Attar. Dan Fariduddin Attar ini juga seorang ulama tasawuf besar yang hampir nyaris sejaman dengan Al-Hallaj, yang menulis tentang, memuat kisah-kisah para wali Allah, yang salah satunya adalah Al-Hallaj itu, yang di dunia Islam, bahkan di dunia ilmuwan, di dunia pengetahuan di dunia ini, baik itu di Eropa, di India, di Asia, termasuk juga di apalagi di dunia Islam, yang menganggap penghakiman dan akhirnya pembunuhan terhadap Abu Mansur Al-Hallaj ini begitu sangat dramatis. Saudara sekalian, kisah yang paling lengkap tentang ini adalah ditulis oleh seorang orientalis barat yang peduli terhadap studi-studi tasawuf Islam. Di antaranya yang terkenal adalah the passion of Al-Hallaj, maksudnya adalah hukuman mati bagi Al-Hallaj, yang ditulis oleh seorang orientalis barat yang terkenal. Dan untuk bisa melengkapi referensi tentang peristiwa ini, mungkin baiknya kita bisa membaca buku itu, karena bukan hanya kisah tentang kematian Abu Mansur Al-Hallaj saja, tetapi juga ajaran-ajaran yang lengkap di dalam buku tersebut. Di dalam pembunuhan atau hukuman mati, dari hukuman mati yang dilakukan kepada Abu Mansur Al-Hallaj ini. Saudara-saudara sekalian, jadi untuk melengkapi referensi kita semua atau Anda supaya lebih lengkap, termasuk ajaran-ajaran yang diperkenalkan oleh Al-Hallaj, seorang penulis yang amat terkenal yaitu namanya Profesor Louis Massignon, yang menulis paling lengkap tentang Al-Hallaj dan riwayatnya, ajaran-ajaran termasuk akhir hayat Al-Hallaj di dalam buku yang terkenal yaitu The Passion of Hallaj, yang buku yang saya maksud adalah buku ini, ya, yang cukup tebal dan paling lengkap untuk mengetahui secara pasti, dan menurut saya buku saat ini yang sangat otoritatif
yang menjelaskan tentang Al-Hallaj. Sedangkan yang kita kutipkan sesingkat riwayat singkat dari Al-Hallaj dan prosesi kematiannya tadi yang kita sudah bacakan itu, yang saya maksudkan adalah di dalam Tazkiratul Aulia yang ditulis oleh Fariduddin Attar ini. Saudara sekalian, demikianlah uraian tentang Al-Hallaj yang singkat itu, dan mudah-mudahan ini tentunya tidak semua yang yang kita bacakan tadi itu menggambarkan secara keseluruhan tentang peristiwa perjuangan Al-Hallaj atau perjuangannya, ajaran-ajarannya, dan termasuk akhir hayat yang sangat dramatis itu. Tetapi saya kira sebagai pengetahuan awal, dan sekali lagi bagi kita yang ingin masih belum puas terhadap riwayatnya, akan jauh lebih lengkap kalau kita dapat mendalami atau membaca lebih lengkap tentang Al-Hallaj di dalam buku Dr. Louis Masihnon ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, dan sebelum kita akhiri jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.